يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم زهمي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an wa syahrun fihi lailatul qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatidzah, para hujaij, para bapak, para ibu, jamaah mushola Baitul Huda yang dirahmati Allah, terutama ahinal kiram, guru kita Al-Ustaz Taufik Ramli. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan usianya, keberkahan ilmunya untuk membimbing kita semuanya. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia dari Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan hidayah taufik, diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Mudah-mudahan selamanya kita memperoleh rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam teriring tersampaikan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in tabi'at sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui, dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini adalah malam ke berapa? 23. Masih semangat? Tapi kayaknya musholanya kegedean. Kalau lihat dari awal keluar, Masya Allah. Sekarang udah di 23 ini sudah banyak yang mulai berguguran. Kalau saya lewat, Masya Allah, tadi dari Bogor, Subhanallah, lewat apa kalau perkumpulan orang kayak di pasar-pasar gede, ada lewat Cibinong, lewat Depok. Di sana ada mall ya namanya. Di sana Masya Allah, itu yang menuhin dibilang bukan muslim, kebanyakan muslim. Subhanallah. Bukan menyalahkan, bukan menyudutkan, tapi terlebih bagi kita yang beriman kepada Allah, ini harus jadi momentum besar. Ketika dulu Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah, bisa berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima di Gunung Sinai. Sebutnya kita Tur Sinai di Mesir. Mudah-mudahan bisa kita napak tilas ke sana, ditampilkan oleh Allah. Ketika dahulu merasa bangga Nabi Musa alaihi salam, merasa bangga bahwa beliau dijadikan hamba Allah yang bisa berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Makanya ketika itu bertanya kepada Allah, wahai Allah, sudah pede Nabi Musa, apakah saya ini termasuk hamba yang terbaik sehingga bisa berdialog dengan engkau? Apakah tidak ada lagi hamba yang sepertiku dipanggil olehmu sehingga bisa berdialog denganmu? Bagaimana jawab Allah? Wahai Musa,
Apakah kau tidak tahu? Sekarang kau bertemu denganku, berdialog denganku, masih ada hijab di antara kau denganku. Tapi ingat, suatu saat ada makhlukku yang bisa bertemu denganku tanpa hijab. Bahkan umatnya nanti dibukakan hijab, bisa langsung bertemu denganku. Ada yang secara makna dohir, ada hakiki. Kalau dohir, Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan zat Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa merasa sudah pede di awal beliau bahwa dijadikan makhluk yang terbaik sehingga bisa berdialog dengan Allah. Tapi ternyata ada makhluk lain namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makhluk lain namanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibukakan hijab, langsung diberikan pahala oleh Allah. Kalau umat dahulu umurnya panjang-panjang, kalau umat Rasulullah ini pendek, tapi Masya Allah pahala kebaikannya berlipat ganda. Terutama di sekarang, apa namanya? Ramadan. Ini satu bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad, tapi tidak seperti Ramadan. Ramadan ini dilebihkan anugerah bagi kita. Di sana disebutnya Syahrullah, bulan Allah. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul fihi Lailatul Qadar. Masya Allah, setiap hamba Allah yang beramal dilipat gandakan oleh Allah dari 10 ke 700. Illa saum, kecuali puasa, kecuali saum. Wa anna ajzibi, kata Allah, aku yang akan membalas. Jadi tidak tahu pahala kita di hadapan Allah subhanallah, Allah yang akan membalasnya. Maka ini kesempatan bagi kita. Syahrul saum, sudah berpuasa kita dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 22 tadi. Tapi mudah-mudahan puasanya ini, saumnya ini tidak hanya termasuk dalam kategori puasa awam atau puasa umum. Gimana yang puasa umum? Yang hanya menahan lapar dan haus saja. Itu sudah populer. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil khawas. Kita tingkatin deh saumnya. Jangan hanya nahan lapar dan haus saja. Masya Allah. Saya terengah dengan seorang pekerja yang bukan kasar ya, kuli yang memeras keringat. Ada seorang pengaspal jalan, itu kan subhanallah, kalau di bulan Ramadan aspal siang hari kira-kira lapar apa haus enggak? Sudah tentu, sudah jelas. Di siang hari di luar Ramadan tuh Masya Allah, apalagi ketika Ramadan. Tapi ketika separuh baya bapak-bapak ditanya, Pak, saya pengen nanya sedalam-dalamnya, apa bapak puasa enggak? Alhamdulillah saya puasa. Subhanallah. Berarti puasa ini sandarannya bukan hanya nahan lapar, haus, dan dahaga saja. Kalau seandainya pekerja keras yang banting tulangnya, Masya Allah, kalau kita lihat di jalan-jalan atau di mana, kuli bangunan bahasanya, minimal, bukan menyudutkan ya, mohon maaf. Ini kalau sandarannya menurut hukum fikih, ada yang membolehkan dia tidak puasa ketika kalau dia tidak kuat berikhtiar, tidak ada lagi satu pekerjaan kecuali pekerjaan itu. Tapi Allah memberikan jalan dari setahun hanya 1 bulan.
Kalau mampu 11 bulan ini siapkan diri untuk meluangkan waktu, biarkan 1 bulan dijadikan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persepsi puasa ini bukan hanya nahan lapar dan haus dong. Ujungnya la'allakum tattaqun. Ketika orang yang bertakwa, ketika orang yang beriman dikasih jalanan yang begitu panas, dia pekerjaannya di sana, dia mempertahankan keimanan, ketakwaannya, dia berpuasa. Berarti itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Mudah-mudahan nih saur kita sudah 22 hari melaksanakan puasa, puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Tingkatan dari puasa awam menjadi puasa khawas. Menahan mata, menahan hati, menahan tangan, menahan anggota badan yang lainnya. Sahrul Qiyam, kebetulan sekarang ini malam 23. Banyakin qiyamnya, maksud qiyam di sini sholat sunat malamnya. Kalau sunat fardu ini sudah jadi kewajiban. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jangan ditinggalkan. Tapi terkadang heran, hamba Allah manusia muslim puasanya dikejar, sholatnya diabaikan. Ada masih dia kejar sahurnya biar puasa, sholat subuhnya dia tidur habis sahur, gak ada niat buat sholat berjamaah subuh. Subuhnya jam 6:30, 7. Subhanallah, masih ada di antara saudara kita yang seperti itu. Padahal barometernya adalah sholat fardu. Sholat fardu jangan ditinggalkan, apalagi di bulan puasa. Nilai puasanya 0 di hadapan Allah kalau kita tinggalkan sholat fardu. Sholat ini ibarat angka 1 di depan. Ketika puasa, zakat, haji berentet 0 di depan, tidak ada angka 1-nya, tidak ada nilai itu 0. Tapi ketika didirikan sholatnya, insya Allah puasanya, zakatnya, hajinya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Qiyam planning oleh kita di bulan-bulan luar Ramadan itu kita tidak mampu, tidak bisa untuk bangun malam bertahajud. Allah kasih di Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa bangun, sujud berkali-kali, takarub kepada Allah, deketin diri. Tidak hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 6 rakaat, sampai 12 rakaat kita bisa sholat tahajud. Di planning, silakan jam 2, jam 3 itu Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, bacalah Al-Quran. Rasulullah kemarin saya ingatkan, tiap Ramadan ini tadarus Quran, infak sedekah jariyah, berumroh. Nah kalau yang diantara 3 tidak bisa, minimal yang 2. Kalau yang 2 kagak bisa, atau yang 1 deh, baca Quran mah tak perlu pakai modal. Kalau infak sedekah ini harus minimal ada modal. Kalau baca Quran nggak harus modal. Pak Ustadz, saya nggak punya duit buat beli Qurannya. Kalau memang tidak mampu, datang ke masjid, ke madrasah, ke majelis ta'lim. Di sana insya Allah banyak Al-Quran. Tinggal mau bacanya. Sudah 3 hatam Pak Ibu? Tadarusnya hanya bisa tersenyum. Begitu ya Pak Ibu? Subhanallah. Berapa hari lagi? Kurang lebih 7 atau 8 hari lagi. Kalau pengen 1 hatam Quran planning, berarti 1 hari harus 4 atau 5 juz. Oh, ngebagi 5 juz berarti tiap habis sholat 1 juz. Maghrib mau habis makan sampai isya gak keburu, ganti habis sholat isya 2 juz. Itu berarti ada rencana planning. Masya Allah. Sahrul fihi Lailatul Qadar, di mana Allah memberikan keutamaan di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, pasti dalam hatinya pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Tak sedikit di antara saudara kita yang acuh tidak acuh, tak peduli, biarkan saja, apa sih Lailatul Qadar. Tapi bagi kita yang beriman pengen khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan, belum tentu usia kita sampai di sana.
ini mengerjakan satu kebaikan di malam itu, maka bagaikan 83 tahun 4 bulan. Kapan datangnya? Gaib, rahasia dari Allah. Cuman sebagai tanda dari Rasulullah, sebagai tanda dari ulama-ulama ahli takwa kepada Allah, datangnya, apalagi menurut Imam Al-Ghazali, datangnya di 10 akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau puasanya di awalnya hari Sabtu, kebetulan malam ini malam berapa? Malam 23. Nih bagi yang orang hidupnya suka incer nih malam 23. Gitu kan? Kecuali kagak ngincer, istiqomah dari awal, insya Allah kan ditungguin juga bakal dapat. Di planning sholat maghribnya berjamaah, baca tadarus Quran, sholat isya-nya berjamaah, disambung sholat sunat tarawih berjamaah, pulang ke rumah dikit, makan dikit, tidur. Kalau bisa di masjid, di musola, silakan i'tikaf. Bangun lagi nanti jam 2 untuk sholat sunat. Insya Allah tidak akan kelewat itu Lailatul Qadar. Itu bagi yang istiqomah. Tapi yang bagi yang incer nih, incer aja amalia Imam Al-Ghazali. Siapa yang awal puasanya di hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya malam 23. Kebenaran sekarang malam 23. Siap menuhin musola ini? Ngapain? Jangan tidur doang. Tapi rencanain biar bisa malam bangun, baca tadarus Al-Quran. Infak terbaik di malam ini silahkan. Kalau kita nilai 5.000 kalikan 30 hari, berarti berapa? 15, 150 kali 1.000 berarti berapa? 1,5 miliar. 5.000 rupiah di malam ini kita infak. Kalau emang malam ini Lailatul Qadar berarti 1,5 miliar. Punya duit 1,5 miliar Pak itu? Apalagi dikaliin 10.000, 100.000, 200.000, kaliin saja oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, apa yang harus kita zikir di malam Lailatul Qadar, banyakin istighfar, banyakin doa, banyakin zikir, banyakin baca Quran. Infak yang terbaik silahkan keluarkan. Baca zikirnya banyak yang sudah memberikan pelajaran bagi kita. Di antaranya baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun sama Allah kalau memang punya dosa, insya Allah diampuni dosanya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang sudah lalu Allah terima amal ibadah kita, dan Ramadan yang akan datang tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita bisa memetik pahala yang berlipat ganda dari Allah. Di malam ini, di malam selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan bertemu dengan Lailatul Qadar, mendapat keutamaan di Lailatul Qadar, sehingga sampai akhir Ramadan betul-betul kita dalam keadaan Idul Fitri. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf waktunya kelewatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.